الله ربي والإسلام ديني ومحمد. Secara fisik kalau kuburan itu dibongkar hanya tinggal mungkin tulang belulang, tapi pada dunia alam barzah itu tubuh kasar kita ini menyatu dengan ruh gitu. Lagi mana? Wallahu alam, saya belum tahu itu. Wal arwah baqiyatun, dan ruh itu tetap ada, kekal. Ruh tetap ada dan kekal. Sedangkan tubuh jasad ini akan hancur. Nanti yang tersisa dari kita ini tulang ekor. Itu nggak hancur. Tulang ekor ini ibaratnya kayak bibit nih, kayak bibit nanti disiram air, tumbuh lagi kayak kita nanti ketika dibangkitkan. Jadi ketika dikumpulkan semua ini tuh kalau diserok tuh tulang ekor semua tuh. Nah, itu yang nggak hancur, yang dibakar dengan panas berapapun nggak hancur, nggak kebakar. Tulang ekor hancur dan akan lenyap dan musnah, tidak tersisa minha sedikit pun kecuali pangkal tulang ekor. Dari tulang ekor tuh nanti tuh, walau alam seperti apa nanti kejadiannya, jelas ketika mulai ditiupkan sasakala itu bangkit semua tuh, bangkit semua jasadnya itu dari tulang ekor. Kecuali ya nggak semua manusia. Dalam kondisi seperti itu adalah ajsadul anbiya, jasadnya para nabi alaihi salatu wassalam. Mereka hidup di alam kubur. Wa kadzalika syuhada, dan begitu pun juga para syuhada, orang-orang yang mati syahid fisabilillah di jalan Allah, para anbiya dan orang-orang yang mati syahid dan orang yang hafal Quran, orang-orang yang hafal hadis sekian ribu hadis, itu jasadnya tidak hancur. Sehingga kalau dibongkar kuburannya pun kondisinya masih utuh, nggak ada yang hancur sedikit pun, karena tidak ada yang berani nyenggol sedikit pun dari binatang-binatang yang ada di dalam tanah. Jangan sekali-sekali engkau mengira orang-orang yang meninggal di jalan perang fisabilillah amwatan, dalam keadaan mati, tetapi ahyaun, mereka sebenarnya adalah hidup, inda rabbihim, di sisi Rabbnya, yurzakuna, dengan mendapatkan rizki. Nah, perang-perang di dalam Islam itu semuanya rata-rata dimenangkan ketika perang di bulan Ramadan. Padahal jangankan perang, orang sekitar kita kerja di siang hari aja kadang-kadang nggak kuat, akhirnya buka puasa. Dan ini perang di bulan puasa, dan itu kemenangan. Dan perang pertama yang terbesar di dalam Islam itu adalah perang Badar. Perang Badar itu perang yang sangat tidak berimbang, dengan jumlah pasukan yang sangat jauh berbeda sekali. Tentara muslim hanya 313, orang kafir 1000. Terus dari sekian 300 orang itu punya pedang cuma 8. Yang tawuran juga nggak berani. Kalau anak-anak STM tawuran, apa aja yang ada ditemukan. Ini pedang cuma 8. Cuma 8 pedang, dan itu menghadapi 1000 orang. Yang 1000 orang itu mempunyai 600 persenjataan lengkap. Dan dari 300 itu punya baju perang cuma 6. Dan hanya mempunyai 70 ekor unta. Dari 300 itu kendaraan perangnya cuma 70 ekor. Sedangkan tentara kafir itu 700. Tapi yang 313 ini tidak ada satupun yang kabur dari medan peperangan. Sehingga banyak para ulama dan para wali yang tawasul kepada nama-nama yang tadi kita sebutkan itu mencapai derajat tertinggi daripada kewaliannya. Karena wasilah daripada menyebutkan satu persatu nama-nama daripada Ashabul Badar ini. Dan dari sekian banyak 313 hanya mempunyai 2 ekor kuda. Ya Allah ya Rabbi, punya 2 ekor kuda. Nah, tapi sama Allah diberikan kelebihan dan semangat perang di bulan puasa itu, sehingga dimenangkan oleh kaum muslimin. Jadi orang-orang yang meninggal dalam keadaan mati syahid itu kondisinya juga tidak boleh dikuburkan dalam keadaan dibuka bajunya, dimandikan, nggak perlu. Karena dia nanti akan berbangga, menjadi kebanggaan ketika nanti dibangkitkan dia dalam keadaan penuh dengan darah dan berbagai lubang-lubang, entah itu tusukan tombak, pedang. Itu menjadi kebanggaan, bangga aja. Mungkin bahasa kitanya ingin dia pamerkan sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Di dalam hadis yang sahih dikatakan bahwa ruh-ruh daripada orang-orang yang meninggal dalam keadaan perang syahid tersebut, ruhnya itu berada di dalam ajwaf, rongga-rongga bagian dalam burung yang berwarna hijau, yang sekarang burung itu beristirahat di dalam surga.
Jadi sudah posisinya itu sudah di booking ada di surga. Hanya momennya belum waktunya saja. Tapi dia sudah punya bookingan tempat di alam surga tersebut bagi orang yang meninggal dalam mati syahid. Apakah kesakitan ketika dia meninggal? Enggak. Ketika dia sudah mulai dibunuh, entah itu dibunuh dengan cara apapun, orang yang sudah benar-benar beriman dan siap untuk mati syahid, dia tidak akan merasakan sedikit pun apa yang kita lihat. Kenapa? Ketika dia sudah mulai dicabut nyawanya itu, dia melihat bentangan surga yang akan dipersembahkan buat dia. Nggak kerasa semuanya. Jadi jangan lihat gini, kasihan banget ya, sampai hancur-hancur gitu, sampai copot kakinya, tangannya lepas semua, sakit banget. Itu nggak ada, nggak kerasa gitu. Dan burung-burung itu semua yang tadi di lambu, di rongga-rongganya itu ada ruh para syuhada di dalam surga itu, watawi, berdiam di tempat tinggal atau bersarang pada lampu-lampu yang bergantung di arash. Keren kayaknya tuh. Jadi ada lampu di arash, nggak bisa dibayangin deh lampu di arash. Nah, burung-burung itu situ gitu tuh, berdiam. Artinya keindahan di dunia ini sebenarnya nanti udah nggak ada apa-apanya sama sekali gitu ya, dibanding keindahan yang diperlihatkan di alam yang lain gitu. Sesungguhnya jiwa-jiwa ruh orang-orang yang mukmin yang beriman berada di dalam burung-burung yang berwarna putih. Yang burung-burung putih tersebut yang memakan buah-buahan di surga. Kok bisa gitu ya? Ya itulah, wallahu alam. Dan di dalam hal mengurus jenazah seorang muslim, baik menyolatkannya dan hadir ketika pemakamannya, mempunyai keutamaan dan ganjaran yang banyak. Di dalam hadis sahih dikatakan bahwa orang yang mengurus jenazah seorang muslim hatta sampai dia yusolli alaiha, sampai menyolatkan jenazah tersebut, dia akan mendapatkan ganjaran pahala 1 kirot. Kalau dia masih berada di sana sampai dia menghadiri pemakaman jenazah seorang muslim, dia akan mendapatkan ganjaran 2 kirot. Menyolatkan 1 kirot, dan dia hadir di pemakaman mendapatkan 2 kirot, dan 1 kirot itu setara dengan beratnya gunung Uhud. Jadi banyak fadilahnya kalau kita menghadiri saudara kita yang meninggal, sampai dikuburkan, kita akan mendapatkan berarti sekitar 3 kirot. Kalau ada di antara kita yang bantu sibuk ngurusin jenazah saudaranya yang muslim, dari mulai ikut mandiin, nyolati, mengapankan, menyolatkan, menguburkan, dia ikut, Allah akan memerintahkan malaikat agar malaikat mengurusi jenazah orang itu dan menyolatinya kalau dia nanti meninggal. Coba, beruntung kan? Nah makanya kalau ada undangan, 1 undangan kawinan, 1 undangan kematian, mana yang lebih banyak fadilahnya? Datang ke undang kematian, gitu. Datang di tempat undang kematian, bawa apa yang bisa kita bawa, kerjakan apa yang bisa kita kerjakan, menunjukkan empati kita terhadap saudara kita yang sedang berkabung, gitu. Dan selayaknya, dan yang harus dilakukan adalah mempercepat jenazah untuk menyegerakan untuk segera dikuburkan. Nggak ada tuh istilah nunggu anaknya dari Surabaya, pakai apa? Pakai bus lagi. Pesawat nggak dapat, kereta nggak dapat, terus harus terpaksa pakai bus. Perjalanan dari Surabaya ke sini kemungkinan sehari lebih. Itu main ditongkrongin aja di rumah sampai sehari lebih. Nggak mau, kesiksa. Lagi mana sih kita habis bermain-main, keringetan, apa yang kita lakukan? Ingat segera mandi dan ganti baju gitu, nggak betah gitu. Nah sama, banyak yang nggak betah gitu. Nah kita nggak boleh menanti-nantikan dengan alasan yang sebenarnya alasan yang nggak perlu lah gitulah. Menunggu ahli warisnya datang, mau ngapain? Datang mau ngapain? Cuman mau ngeliat gini doang, selesai. Iya kan? Udah aja, foto, dah, nggak usah datang, lihat aja, selesai. Apabila jenazah sudah diletakkan dan para lelaki dan para tamu sudah menggotongnya, apabila jenazah itu adalah orang yang soleh, itu jenazah pasti akan bisa ngomong begini, segerakanlah, cepatlah, kuburkanlah gitu. Kalau bisa ngomong gitu. Nah maka dikatakan kalau jenazahnya itu seorang yang soleh atau solehah,
Maka jenazah itu akan berkata, dahulukanlah, percepatkanlah penguburanku, percepatkanlah penguburanku. Minta begitu. Coba kalau dengar bisa ngomong beneran. Terkadang kalau ada yang meninggal maghrib, kalau memang kondisinya memungkinkan, malam itu tukang gali kuburnya ada, semuanya ada, ya sudah, persiapkan, habis Isya atau setelah Isya, kuburkan segera. Itu. Semakin cepat semakin bagus. Karena dunianya udah bukan di situ gitu. Dunianya udah bukan di situ. Ingin segera-gera pindah ke tempat yang lebih nikmat. Udah nggak apa ya? Sebenarnya kalau orang soleh itu meninggal itu adalah sesuatu yang paling dinantikan gitu. Kenapa? Udah nggak betah dengan segala tipu daya dan kebohongan yang ada di dunia ini. Udah nggak tertarik lagi lah gitu. Nah kita kan sudah meninggal. Ngapain juga dia harus berada di tempat yang udah nggak enak. Sedangkan di situ lebih enak gitu. Nah, maka minta disegerakan. Qaddimuni katanya. Kecuali nih, kalau orang itu bukan orang yang soleh, jenazah itu akan ngomong gini, aduh kehancuran apa yang terjadi pada diriku ini katanya. Hendak pergi kemana? Perginya. Jadi nggak pengen itu ya wailaha, itu ungkapan apa ya? Ungkapan kayak bersenandung sedih, penyesalan. Karena nggak ingin segera dikuburkan. Kenapa? Karena bagi dia orang yang nggak soleh, di dunia itu lebih nikmat, lebih enak bagi dia gitu. Nggak mau dia pindah ke tempat baru. Kenapa? Ke tempat yang baru ini sudah menunggu nih berbagai macam siksaan. Nah jadi kata Rasulullah itu, kalau orang bukan orang yang soleh, gitu, maka segera, jadi jangan sampai jadi beban orang-orang yang di sekelilingnya. Maka baiklah, udah buru-buru kuburin, gitu. Supaya jangan jadi beban buat kita. Jadi ibarat kayak rumah, ada tamu yang sebenarnya kita nggak suka, nggak enak gitu, jadi beban kita gitu. Udah buru-buru pergi dah gitu. Nah, supaya hilang tuh beban kita, udah buru kuburin tuh orang yang jenazah tadi untuk orang yang nggak soleh gitu. Kalau yang soleh pertama segera dikuburkan karena memang dia pengen segera dikuburkan dan ingin ke tempat yang lebih indah, lebih nyaman. Sedangkan orang-orang yang tidak soleh segera kuburkan biar hilang beban daripada orang-orang di sekitarnya.